Tadi masuk jam berapa, A? Tadi jam 9-an lah. Oh, jam 9. Iya. Oh iya. Banyak kadang-kadang kita pikirkan saat ini itu teman-teman kita Iya. itu menyikapi pandemi ini itu sampai, mohon maaf nih, ya sudon banget gitu loh. Pertama sudon sama yang membuat hidup. Iya. Katanya pandemi ini adalah karma lah, atau ada juga yang mengatakan musibah gitu ya. Atau teguran gitu. Betul. Nah, karena kita bingungnya di situ gitu. Iya. Nah, sebenarnya gimana sih masa kita melaksanakan atau menyelesaikan sebuah musibah gitu kan, menghadapi sebuah musibah itu kan ya seharusnya legowo kan gitu ya. Iya. Jadi kira-kira benar nggak sih yang diomongkan teman-teman itu Allah itu murka atau Iya. apa itu? Kalau saya sih kayaknya nggak bisa jawab, Mas. Yang tepat jawab nih guru kita, Ustadz Dr. Sobah. Iya. Coba tanya beliau dah kayaknya. Oke, Beliau insya Allah bisa, Mas. siap-siap. Ya kita coba tanya ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau kita selalu bernegatif thinking, berpikiran negatif. Tentu dalam kajian Islam, dalam ajaran Islam tidak dibenarkan. Negatif thinking disebut dengan su'udzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada orang, berprasangka buruk kepada makhluk, bahkan naudzubillah berprasangka buruk kepada Allah. Tentu tidak dibenarkan. Nah, ajaran Islam menyuruh kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka, berpositif thinking, berpikiran positif. Kepada siapa? Kepada sesama, kepada makhluk, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, ini terakhir tahun 2019, 2020, kita sekarang 2021 masih berada dalam musibah pandemi COVID-19. Ini musibah internasional, musibah dunia, musibah kita semuanya. Tentu dalam menghadapi ini kita harus apa? Positive thinking. Insya Allah di balik musibah ini ada hikmah. Di balik derita ini ada hikmah. Di balik sakit yang diderita karena COVID umpamanya atau sakit-sakit yang lain, insya Allah di situ ada hikmahnya. Orang yang mungkin tadinya sibuk sekali sampai lupa mengatur makannya, mengatur istirahatnya, mengatur tidurnya, mengatur olahraganya, akhirnya jatuh sakit. Diingatkan oleh Allah. Positive thinking diingatkan oleh alhamdulillah Allah mengingatkan. Sehingga dengan demikian bermuhasabah, mencari tahu apa gerangan yang menyebabkan saya sakit. Oh, ternyata saya kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Menjadi berupaya untuk introspeksi, muhasabah karena apa? Karena ada pemberian Allah dalam bentuk ujian maupun musibah. Tanpa membuat prasangka buruk kepada Allah. Tidak berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Suatu saat kita diberi kekurangan rizki. Yang sebelumnya Allah kasih banyak rizki. Tiba-tiba dalam waktu tertentu dicabut. Giginya sakit umpamanya. Sehingga tidak bisa makan dengan nikmat. Nah, dalam hal ini kita harus tetap positive thinking, berpikiran positif. Orang yang selalu bernegatif thinking, maka akan sulit hidup. Sulit hidup.
Pergi kemana? Takut. Naik mobil, jangan-jangan tabrakan. Naik pesawat, jangan-jangan pesawatnya jatuh. Naik kereta, jangan-jangan relnya anjlok. Naik kapal, pokoknya susah hidupnya. Karena apa? Khawatir, terlalu khawatir akibat negatif thinking. Tidak berani hidup, tidak berani menghadapi situasi, menghadapi berbagai musibah, menghadapi berbagai rintangan. Padahal innal hayata aqidatun wa jihadun. Kata Syauqi bahwa hidup itu adalah akidah, ya, punya keimanan, kepercayaan yang kuat, dan jihad. Dan apa? Jihad. Apa? Perjuangan. Tapi kalau negatif thinking, berpikirannya negatif, kemana ada berjuang? Pergi keluar rumah saja takut. Jangan-jangan ketabrak mobil. Baru mau naik sepeda, mau gowes olahraga. Wah, jangan-jangan nanti lutut saya nggak kuat. Pikirannya serba negatif, belum melakukan sesuatu, sudah berburuk sangka terlebih dahulu. Makan juga begitu, karena negatif thinking, apa yang diberikan, ya, yang disajikan ini terlalu curiga, khawatir ini nanti aninya, akhirnya kita susah beraktivitas. Tetapi kalau positive thinking, bahkan ketika pandemi ini terjadi, kita akan tetap survive, kita akan tetap bangkit, kita akan tetap bisa berpikir melakukan sesuatu untuk kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, kita haruslah memasang, ya, pikiran-pikiran yang positif. Pikiran yang positif akhirnya akan membuat hati tentram, hati nyaman. Dalam bahasa Al-Quran akan menjadi lebih sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Akan menjadi lebih tawakal, bahwa apa-apa yang menimpa kita ini Allah lah yang memberikan, entah dalam bentuk kesyukuran, kenikmatan, ya, rizki, maupun dalam bentuk kekurangan rizki yang disebut dengan musibah atau fitnah atau ujian. Orang yang berpositif thinking akan berpikir mungkin hidupnya akan menjadi tegar, dadanya akan terbuka lebar, dadanya akan lapang, ya. Tetapi kalau negatif thinking, maka hatinya, dadanya sempit, matanya tertutup, tidak terbelalak menghadapi dunia. Kalau negatif thinking, maka kakinya akan malas untuk bergerak, untuk berjalan. Tangannya akan lemah untuk beraktivitas. Maka jangan sekali-kali berlebihan dalam bernegatif thinking. Khawatir boleh, takut boleh, ya, curiga boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Waspada boleh, tetapi tidak boleh terus-menerus berhati-hati, berwaspada ininya. Ya, kerjakan, beraktivitaslah, berbuatlah. Wa qul i'malu fasayarallah wa rasul amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, jangan takut. Nanti saya kerja, hasilnya apa? Kerja dulu, hasilnya nanti kemudian. Allah yang akan melihat, Rasul akan melihat, orang-orang mukminlah yang akan menilai dari kerja. Bekerja itu artinya berpositif thinking, mau beraktivitas dalam kondisi apapun, terkadang kondisi yang paling sulit sekalipun, tetap survive, tetap bekerja, tetap optimis. Ya, jangan negatif, yang akhirnya negatif thinking menyebabkan frustasi, menyebabkan putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa akan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan negatif thinking menjadi putus asa, lalu akhirnya bunuh diri, lalu akhirnya menutup diri, takut kepada orang, takut kepada berbagai macam gangguan, sehingga akhirnya susah sendiri hidupnya, ya, susah sendiri hidupnya. Maka dalam suasana sekarang,
COVID-19, pastinya banyaklah gangguan, banyaklah kekhawatiran, jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti saudara saya, istri saya, keluarga saya kena, bagaimana. Nah, kalau sudah begitu, sudahlah menutup diri di rumah saja, ini memang di rumah saja, tapi dengan aktivitas. Ada media online, ada apa, tetap bekerja, bukan di rumah tidur saja. Tetap dengan alasan COVID, lalu kita tidak mau bekerja, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak bisa makan, tidak ini, malah sakit. Malah tidak sakit karena kena COVID, tapi sakit karena nggak mau makan, karena takut karena nggak ada yang dimakan. Kenapa? Karena tidak mau bekerja. Inilah akibat dari negative thinking. Pokoknya intinya negative thinking suudzon akan membahayakan bagi dirinya, bagi keluarga dan anak-anaknya. Tapi dengan positive thinking, ya, di dunia ini tidak lepas dari musibah, tidak lepas dari ancaman, tidak lepas dari tantangan. Tapi kalau negative thinking nggak berani menghadapi, dengan positive thinking menghadapi. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya survive, insya Allah saya maju, insya Allah saya berkembang. Nah, itulah akibat dari husnudzon. Semuanya yang ada di dunia ini dianugerahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Diberikan oleh Allah untuk manusia, untuk kita semuanya. Tinggal perkaranya kita mau meraih atau tidak. Kita mau ini. Saya nggak bisa. Saya kesusahan, semudah. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sekarang susah, tapi dengan belajar akan bisa. Memang sekarang susah, tapi dengan kerja terus, insya Allah nanti kaya. Sekarang memang repot, menangis, tapi berupayalah, jangan terus-menerus menangis. Tapi tertawalah, senyumlah, bahagialah. Dan bahagia itu karena ada husnudzon. Tapi kalau suudzon, sakit, dengki, iri, susah, nangis, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sering-sering suudzon. Tapi justru sebaliknya, kita adalah manusia-manusia yang berhusnudzon. Berhusnudzon dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan suami, berhusnudzon ke keluarga, dengan tetangga berhusnudzon. Bahwa mereka ingin ada yang berusaha untuk berbuat jahat, kita waspada. Tapi hadapilah dengan husnudzon, kecuali kalau mereka memang akan berbuat jahat. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh husnudzon. Andai kata sekarang belum dapat ya rizki itu yang kita inginkan, andai kata belum dapat, jangan kemudian sedih, menangis. Tapi mungkin belum saatnya. Allah dalam mengabulkan doa kita ini mungkin saja langsung dikasih. Tentu kita bersyukur, atau bisa jadi ditunda, atau bisa jadi diganti dengan yang lebih baik. Nah, inilah berpikiran positif. Tapi kalau berpikiran negatif, nggak dikasih, sakit hati, ya, frustasi, putus asa. No, tidak boleh. Ya, kita terus berupaya untuk husnudzon, untuk positive thinking, dan menjauhkan sejauh mungkin dari sifat-sifat yang suudzon, yang suka berprasangka buruk kepada orang lain, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang optimis, manusia-manusia yang aktif, manusia-manusia yang dinamis. Terus bekerja, terus optimis, dan raihlah kejayaan dan kemenangan di masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.